Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channel Endahnya Dunia. Hari ini kita mau jalan-jalan kemana ya? Ada yang tahu nggak? Hari ini kita mau jalan-jalan ke salah satu objek wisata yang ada di Ciwidey, yaitu Kawah Putih. Ada yang tahu nggak ya teman-teman kenapa dinamain Kawah Putih? Kawah Putih, nggak Kawah Merah aja? Jadi Kawah Putih itu ada sebuah tempat wisata di Jawa Barat yang terletak di Desa Alam Indah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang terletak di kaki Gunung Patuha. Kawah Putih adalah sebuah danau yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha. Tanah yang bercampur belerang di sekitar kawah ini berwarna putih. Lalu warna ini yang berada di kawah ini berwarna putih kehijauan. Yang unik dari kawah ini adalah airnya itu kadang berubah warna ya guys. Danau Kawah Putih sendiri berada pada ketinggian 2194 meter. Tapi luas Danau Kawah Putih ini 25 hektar. Yang dipakai wisata hanya 5 hektar saja. Dan lokasi kawah sendiri ada di 3 hektar. Nah, perairan yang berwarna biru kristal berubah dengan kondisi cuaca dan dilapisi dengan pasir putih halus, memberikan pengunjung pengalaman dunia lain. Bahkan vegetasi di sekitar area ini sangat berbeda dengan yang di bawah. Nah, ada yang tahu nggak kisah tentang Kawah Putih? Sebelum kita sampai ke lokasi, cerita dulu ya Mimin ya. Jadi, pada abad ke-10, di masa lampau terjadi sebuah letusan Gunung Patuha yang sangat hebat. Pasca letusan terdapat kejadian aneh, yaitu sekelompok burung terbang melewati Kawah Putih dan didapati mati. Karena hal itu, pada masa itu penduduk setempat menganggap bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang angker. Nah, sampai juga deh kita di pintu masuknya Kawah Putih. Untuk pembayarannya bisa menggunakan cash dan non-cash ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak bawa uang cash, jadi bukan suatu kendala ya untuk berkunjung ke salah satu objek wisata yang di Ciwidey ini. Nah, untuk perjalanannya kurang lebih 5 km ya kalau nggak salah Mimin ya, untuk menuju Kawah Putih. Jadi teman-teman selain menggunakan kendaraan pribadi, teman-teman juga bisa menggunakan ontang-anting. Nah, sedikit cerita. Jadi berita keangkeran Gunung Patuha ini sampai ke telinga seorang cendekiawan Belanda, yaitu Dr. Frans Wilhelm Junghun. Dr. Junghun saat itu tinggal di kawasan Tanah Priangan untuk mengembangkan tanaman pinang. Sikap skeptis Dr. Junghun membawa dirinya dan beberapa penduduk setempat pada tahun 1837 melawan mitos yang membuat orang enggan mendaki Gunung Patuha. Dia menemukan alasan mengapa burung enggan melintasi Gunung Patuha. Kawah yang terdapat di puncak gunung mengeluarkan aroma belerang yang sangat menyengat sehingga binatang pun menghindarinya. Selepas penemuan itu, pabrik belerang bernama Jawel Ongoing Kawah Putih dibangun. Pabrik itu dibangun pada masa kolonial Belanda ya. Saat Indonesia dijajah Jepang, pabrik itu tetap dikelola dan berganti nama menjadi Kawah Putih Penjaka Gokoya Ciwidey. Meski keberadaannya sudah diketahui sangat lama, masyarakat Indonesia baru menjadikan tempat ini sebagai lokasi wisata pada tahun 87. Saat itu pemerintah Orde Baru melalui PT Perhutani Persero Unit 3 Jawa Barat dan Banten menjadikan Kawah Putih sebagai lokasi wisata. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan di Kawah Putih dan enaknya jam berapa sih? Ada yang tahu nggak? Jadi, sebelum berkunjung ke Kawah Putih ini, tentu saja wajib hukumnya memastikan jam operasional Kawah Putih Ciwidey tersebut. Waktu terbaik adalah pukul 7 pagi. Atau kamu juga bisa datang ke sini mulai sebelum pukul 5. Fasilitas apa aja sih yang ada di Kawah Putih? Nah, untuk fasilitas tersendiri yaitu antara lain ada toilet umum, musola, warung makan, area parkir yang luas, angkutan ontang-anting, guide lokal, shelter,
spot foto yang sangat instagramable dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk aktivitas sendiri yang dilakukan di Kawah Putih yaitu bisa juga teman-teman melakukan foto pre-wedding dan menikmati keindahan gugusan bintang Milky Way dan sunrise point di Sunan Ibu, berkemah di tenda khas bangsa Indian Kekecilan, trekking lintas hutan, bird watching, dan eksplor habitat kekayaan fauna. Nah, ada mungkin teman-teman yang bertanya ya, Kawah Putih itu panas atau dingin? Nah, Kawah Putih ini adalah cukup dingin, berkisar di 8-12 derajat Celcius. Jadi, bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Kawah Putih, jangan lupa ya bawa untuk jaket, sweater, dan jika teman-teman memang lupa membawa, di sana juga disediakan untuk tempat sewanya. Jadi nggak usah khawatir ya. Ada juga yang bertanya, bolehkah kita berenang di Kawah Putih? Nah, lucu juga ya si pertanyaan ya. Tidak boleh berenang ya teman. Juga deh kita di pintu masuknya. Nah, untuk sampai ke Kawah Putih ini ya kita harus menyusuri anak tangga. Dan pada saat ingin kunjungan ke sana adalah saat weekend, jadi cukup ramai ya. Masker. Jika ketinggalan, teman-teman juga bisa membeli di sana karena di sana disediakan untuk penjualannya. Letusan Gunung Patuha telah menciptakan sebuah danau dengan keindahannya memukau. Air kawah yang berwarna putih sedikit kehijauan menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi destinasi wisata alam yang satu ini. Dikelilingi oleh bebatuan, pasir putih, riak asap, serta sedikit letupan lumpur membuat suasana di sekitar Kawah Putih sangat asri dan menciptakan sensasi tersendiri ya. Menariknya, warna Kawah Putih ini juga terkadang dapat berubah-ubah, kadang berwarna coklat, hijau apel, putih terselimuti kabut, atau bahkan cerah kebiru-biruan. Warna tersebut dapat berubah pada faktor kadar bergerak, serta cuaca di sekitar kawah. Di sini juga ada memang-memang yang menyediakan jasa foto ya. Di Kawah Putih juga ada yang namanya dermaga ponton. Pengalaman berkunjung ke Kawah Patuha akan semakin menyenangkan ketika dapat menikmati pemandangan danau vulkanik mengeluarkan asap melalui dermaga ponton ya yang berada di tepi danau. Tetapi karena terbuat dari kayu, dermaga ini hanya dapat menampung 30 orang dalam satu kali waktu. Jadi pengunjung harus antri ya dan bersabar jika ingin merasakan sensasi yang menyenangkan dari atas dermaga. Dan di sini juga ada Skywalk Kartigi. Daya tarik selanjutnya adalah jembatan bambu sepanjang 500 meter ini diikat dengan tali tambang untuk pegangan. Berada di kawasan hutan Cantigi yang terhubung langsung ke puncak bukit Sunan Ibu, Skywalk Kartigi sangat cocok untuk kamu yang menyukai pemandangan dari ketinggian sekaligus menantang adrenalin. Faust Music. Pemandangannya sungguh indah ya. Bagi yang Kawah Putih kita jalan ke sana ya, karena pemandangannya sangat indah. Di sini juga tersedia oleh-oleh batu belerang ya. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.